Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Inilah kisah Burini, guru honorer sederhana yang hanya memiliki Rp5.000 di dompetnya. Meski hidup penuh keterbatasan, hatinya penuh dengan cinta dan pengorbanan untuk murid-muridnya. Tapi, apa yang terjadi ketika Rp5.000 itu menjadi awal dari sebuah harapan besar yang tak pernah ia bayangkan? Temukan jawaban dan keajaiban di balik perjuangan Burini dalam 5.000 untuk sebuah harapan. Langkah kaki Burini menjejak pelan di atas jalanan tanah yang masih basah sisa hujan semalam. Embun pagi masih menggantung di dedaunan, seolah ikut menyaksikan langkah seorang perempuan parubaya yang selalu hadir lebih dulu daripada siapapun di sekolah itu. Sepatu hitamnya sudah mulai mengelupas di bagian ujung. Ada tambalan kecil di sisi kanan, hasil jahitan tangan sendiri karena tak sanggup membeli yang baru. Di lengannya tergantung sebuah tas jinjing usang berwarna coklat kusam. Di dalamnya hanya ada beberapa benda, sebuah buku tulis, satu spidol yang sudah mulai mengering, dan sekotak nasi bungkus sederhana dari warung tetangga. Nasi itu pun dibeli dengan uang recehan yang ia kumpulkan dari sisa belanja semalam. Burini menatap langit yang mulai cerah, menarik napas dalam, lalu tersenyum. Alhamdulillah, masih diberi kaki untuk berjalan, gumamnya lirih. Setiap pagi, Burini menempuh perjalanan lebih dari 2 km dengan berjalan kaki. Kadang saat hujan, ia harus meneduh di bawah pohon atau emperan rumah warga. Tapi tak sekalipun ia mengeluh. Ia terlalu mencintai tugasnya. Menjadi guru bagi anak-anak desa ini adalah bagian dari hidupnya. Bahkan meski gaji sebagai honorer tak cukup untuk sekadar membeli sepatu baru. Di dompet kain lusuh yang ia simpan dalam tasnya, hanya tersisa uang Rp5.000. Uang terakhir. Itu pun sudah ia niatkan sejak semalam untuk membeli minyak tanah. Rumah kecilnya tak tersambung listrik, dan lampu minyak adalah satu-satunya penerang saat malam tiba. Tapi pagi ini, ia tetap melangkah dengan ringan. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Baginya, kebahagiaan tak selalu tentang jumlah uang yang dimiliki, tapi tentang rasa syukur atas apa yang masih bisa dilakukan. Sesampainya di sekolah, beberapa anak sudah berlarian di halaman. Mereka berhenti sejenak, lalu serempak menyapa, "Assalamualaikum, Bu Guru." "Waalaikumsalam, anak-anak. Sehat semua, ya?" jawab Burini sambil mengangkat tangan dan tersenyum hangat. Ia membuka pintu kelas yang masih kosong, mengatur meja, membersihkan papan tulis, lalu duduk sejenak menatap deretan kursi murid-muridnya. Di sudut kelas, ada bangku yang biasa diduduki Fikri, anak yang paling sering membuat keributan tapi juga paling sering menatap Burini dengan mata yang tak bisa bohong. Mata penuh rasa ingin tahu dan diam-diam peduli. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, Burini akan mengajar dengan sepenuh hati. Tak peduli isi dompet, tak peduli letih di kaki. Yang penting, anak-anak itu belajar. Dan siapa tahu, dari salah satu bangku reot itu akan tumbuh seseorang yang kelak mengubah dunia. Tapi yang tak Burini tahu, hari ini adalah hari pertama dari sebuah perjalanan yang tak ia sangka. Sebuah perjalanan yang berawal dari Rp5.000, dan akan berakhir dengan sebuah harapan yang tak ternilai. Pagi itu, Fikri duduk di bangkunya seperti biasa, di barisan paling belakang, sebelah jendela. Dari sana, ia bisa melihat lapangan sekolah, dan kalau sedikit memiringkan kepala, ia bisa melihat jalan masuk yang dilewati Burini setiap pagi. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, Burini datang sambil tersenyum, meskipun sepatu yang dikenakannya jelas-jelas rusak di ujungnya. Fikri memperhatikannya diam-diam. Satu hal yang ia sadari sejak lama, senyum Burini memang tulus, tapi ada lelah yang tak bisa disembunyikan dari sorot matanya. Fikri menunduk. Ia ingat kejadian beberapa hari lalu, saat Burini kehujanan sepulang sekolah.
Ia melihat gurunya itu meneduh di bawah pohon, memeluk tasnya yang kuyup, sambil tersenyum pada anak-anak yang lewat naik sepeda. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Fikri. Anak yang biasanya suka melontarkan candaan atau keusilan di kelas, mulai lebih sering diam. Ia menyimpan banyak tanya dalam pikirannya yang masih polos. Sore itu di rumah, Fikri memberanikan diri bertanya pada ibunya yang sedang menjemur pakaian di halaman. "Bu, Guru Rini digaji berapa sih?" Sang ibu tertegun. Jemurannya terhenti setengah jalan. "Loh, kok nanya begitu, Nak?" tanyanya lembut. "Enggak tahu." Fikri cuma mikir aja. Soalnya kemarin Bu Rini pulangnya jalan kaki waktu hujan. Terus, bajunya basah semua, jawab Fikri sambil menggambar di tanah dengan ranting. Ibunya menarik napas, lalu menjawab perlahan sambil menahan air mata yang mulai menggenang. "Kadang sebulan cuma dikasih 200.000, Nak. Itu pun sering telat. Ibu tahu dari tetangga." Fikri terdiam. 200.000? Itu bahkan lebih kecil dari uang jajan bulanan kakaknya. Sejak saat itu, Fikri mulai punya misi rahasia. Ia mulai menyisihkan sebagian uang jajannya. Tidak banyak, kadang hanya 1.000, kadang 2.000. Uang itu ia lipat kecil-kecil dan simpan dalam kaleng bekas permen yang ia sembunyikan di bawah tempat tidurnya. Beberapa teman dekatnya mulai ia ajak diam-diam. Kalian mau bantu Bu Rini nggak?" bisiknya saat istirahat di belakang kelas. "Bantu gimana? Pokoknya rahasia. Kalian cuma perlu nabung. Nanti aku kasih tahu kapan dan buat apa." "Serius? Ini penting banget." Beberapa anak tertawa, tapi beberapa yang lain justru mengangguk, ikut penasaran dengan rencana Fikri yang seolah-olah seperti misi mata-mata. Dalam waktu beberapa hari, kaleng permen itu mulai terisi. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Fikri tersenyum setiap malam sebelum tidur. Malam itu, ia duduk di depan meja belajar kecil, mengambil kertas bergaris dan pulpen, lalu menulis. "Bu Rini, tunggu tanggal 17, ya. Akan ada kejutan. Jangan nangis." Surat itu tidak akan ia kirim langsung. Ia simpan baik-baik, menunggu waktu yang tepat. Dalam hatinya, Fikri mungkin belum paham benar apa itu perjuangan. Tapi ia tahu satu hal, ada orang yang sangat baik di hidupnya, dan ia tak ingin orang itu terus-menerus menderita dalam diam. Dan itulah awal dari misi rahasia seorang anak kelas 6, yang kelak akan mengubah hidup seorang guru sederhana bernama Bu Rini. Hari itu, suara riuh terdengar dari ruang kelas 6B sebelum bel masuk berdentang. Tawa anak-anak, kursi diseret, ada yang lempar kertas, dan satu suara paling dominan terdengar dari pojok ruangan. Jangan kasih tahu Bu Rini ya kalau aku yang tempel cicak di papan tulis," bisik Fikri ke teman sebelahnya, sambil menahan tawa. Beberapa anak cekikikan. Sebagian lagi sibuk membuka bekal meski pelajaran belum dimulai. Seperti biasa, kelas ini memang dikenal paling hidup, atau bagi guru lain, paling bikin pening kepala. Namun saat langkah Bu Rini terdengar dari lorong, suara-suara itu mulai mengecil. Anak-anak buru-buru duduk, walau ada juga yang masih menyembunyikan senyum. Pintu terbuka pelan. "Assalamualaikum, anak-anak," sapanya sambil masuk, senyumnya tetap sama, tulus dan hangat. "Waalaikumsalam, Bu," jawab mereka hampir serempak. Bu Rini meletakkan tasnya di meja, lalu berjalan pelan ke papan tulis. Begitu melihat cicak karet yang menempel di sana, ia menghela napas pelan, lalu tersenyum geli. Ia tahu persis siapa pelakunya, tapi tidak pernah langsung memarahi. Sepertinya kita kedatangan tamu istimewa, ya?" ucapnya sambil melepaskan cicak karet dari papan. Fikri menunduk, lalu cekikikan. Tapi ada rasa bersalah di matanya. Entah kenapa, makin hari,
Melihat wajah Bu Rini malah bikin ia merasa tidak enak sendiri jika berbuat nakal. Pelajaran dimulai. Hari ini mereka belajar bahasa Indonesia, menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi seperti biasa, beberapa anak tidak fokus. Ada yang menggambar di buku, ada yang mengobrol pelan-pelan, bahkan ada yang sudah tidur di meja. Bu Rini berjalan pelan keliling kelas, sesekali membenarkan posisi duduk anak-anak, mengingatkan dengan sabar. "Nia, coba matanya jangan ke jendela terus, ya. Ceritanya di buku, bukan di luar sana. Doni, tolong bangunkan Wahyu. Kalau ngantuk, nanti pas istirahat bisa tidur. Fikri, kamu sudah nulis berapa paragraf?" "Baru 1, Bu," jawab Fikri jujur. "Yuk, lanjut. Cerita kamu pasti menarik. Jangan malas, ya." Bu Rini bicara pelan, tidak pernah membentak. Tapi wajahnya memang lelah. Sudah hampir sebulan penuh ia tidak bisa istirahat dengan baik. Lampu minyak di rumahnya redup, dan udara dingin membuat tidurnya tak nyenyak. Namun ketika berdiri di depan kelas, semua lelah itu ia singkirkan. Yang ada hanya tanggung jawab dan cinta. Ia tahu, mungkin di antara murid-murid yang ribut ini ada calon guru, dokter, ustadz, atau bahkan pemimpin. Dan ia ingin, kelak mereka ingat bahwa pernah ada seorang guru yang mengajarkan mereka dengan sabar, bahkan saat tidak dihargai sebagaimana mestinya. Menjelang akhir pelajaran, Bu Rini melihat Fikri menatapnya agak lama. Tatapan yang tidak biasa. Seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi belum berani. Bu Rini hanya membalas dengan senyuman kecil. Tak ada yang tahu, di balik senyum itu, hatinya sedang letih. Tapi ia percaya, setiap lelah yang ia jalani dengan ikhlas, Allah pasti lihat. Allah pasti balas. Bukan dengan materi, tapi mungkin lewat cara lain yang tak disangka. Dan ia tak tahu, balasan itu sudah mulai bergerak, perlahan, dari tangan-tangan kecil yang pernah ia ajari dengan cinta. Pak Darto dikenal sebagai kepala sekolah yang disiplin dan pendiam. Pria parubaya berkumis tipis itu jarang tersenyum, apalagi bercanda. Setiap pagi datang lebih awal dari semua guru, lalu mengecek ruang guru, ruang kelas, dan halaman sekolah satu persatu, membawa clipboard kecil yang isinya penuh catatan tertulis rapi. Termasuk pagi itu. Dengan langkah tegap dan ekspresi serius, Pak Darto melintasi halaman sekolah. Ia berhenti sejenak saat melihat Bu Rini tengah menyapu dedaunan yang tertiup angin ke depan kelas. "Petugas kebersihan izin, Pak. Jadi saya bantu sapu sedikit biar anak-anak nyaman," kata Bu Rini sambil tersenyum, meski perlu membasahi pelipisnya. Pak Darto hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu Rini. Terima kasih." Lalu ia berlalu begitu saja, setidaknya di mata Bu Rini. Tapi diam-diam, Pak Darto mencatat sesuatu di clipboardnya. Bu Rini tiba di sekolah pukul 6.25 WIB, bantu bersihkan halaman kelas, inisiatif luar jadwal. Catatan-catatan semacam itu telah mengisi lebih dari setengah halaman buku evaluasi pribadi milik Pak Darto. Bukan laporan resmi, bukan pula dokumen sekolah. Hanya catatan kecil yang ia simpan sendiri. Tentang siapa yang datang paling awal. Siapa yang pulang paling akhir. Siapa yang tetap mengajar meski sedang sakit. Dan nama, Bu Rini, muncul paling sering. Pak Darto tak pernah menunjukkannya. Bahkan kepada wakil kepala sekolah atau guru senior lainnya, ia tetap terlihat datar. Tapi dalam diam, ia tahu betul siapa yang benar-benar mengabdi. Pernah suatu hari, ia melihat sendiri saat Bu Rini memfotokopi lembar tugas siswa di warung fotokopi depan sekolah. Bu Rini bayar pakai uang logam dari kantong kecil, yang tampaknya hasil menyisihkan sedikit demi sedikit dari uang belanja. Sejak hari itu, Pak Darto mulai menaruh perhatian lebih. Bukan karena iba, tapi karena kagum. Ia tahu, sekolah ini tak punya cukup dana untuk menggaji semua guru honorer dengan layak.
Ia pun tak mampu berbuat banyak. Tapi jauh di lubuk hati, ia sudah lama menyusun rencana kecil. Tanggal 17 semakin dekat, hari ulang tahun sekolah ke-30. Biasanya acara peringatan hanya diisi dengan lomba, potong tumpeng, dan sambutan singkat. Tapi tahun ini, Pak Darto ingin ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bisa jadi peringatan bagi semua, bahwa dedikasi dan keikhlasan harus mendapat tempat paling tinggi. Malam itu, di ruang kerjanya, Pak Darto menulis satu memo tertutup yang ia simpan di map coklat. Agenda ulang tahun sekolah. Penghargaan untuk guru honorer paling inspiratif. Nama yang ia tulis pertama, dan satu-satunya, adalah Rini Astuti. Meski mulutnya tak pernah memuji, dan wajahnya tak pernah menunjukkan kehangatan, diam-diam Pak Darto menyimpan rasa hormat yang dalam. Ia tahu, tak semua orang bisa berdiri sekuat Bu Rini, di tengah gaji kecil dan tekanan besar. Dan ia juga tahu, waktunya akan datang untuk menyampaikan rasa terima kasih itu. Dengan caranya sendiri. Malam di desa itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan gelegak angin yang sesekali menyelinap lewat celah dinding papan rumah-rumah sederhana. Di salah satu sudut desa, di sebuah rumah kayu mungil berdinding anyaman bambu, tampak cahaya temaram dari lampu minyak yang diletakkan di atas meja kecil. Bu Rini duduk di atas tikar, mengenakan mukena putih yang sudah mulai pudar warnanya. Di depannya, sebuah mushaf Al-Quran terbuka di surah Yasin. Lembarannya sedikit kusut karena sering dibaca. Di sampingnya, ada secari kertas doa yang ia tulis sendiri beberapa minggu lalu. Tulisannya rapi, meski beberapa huruf terlihat kabur karena tetesan air mata. Ya Allah, kuatkan aku dalam mengajar. Meskipun rezekiku kecil, tolong jangan kecilkan semangatku. Beri aku sabar untuk menghadapi anak-anak, beri aku lapang hati untuk tetap tersenyum. Jika lelahku ini engkau lihat, tolong gantikan dengan kekuatan dan ketenangan dalam hati. Sore tadi, ia sempat berpikir untuk meminjam uang ke tetangganya demi membeli minyak lampu. Tapi setelah ia buka dompet dan melihat ada uang 5.000 yang tersisa, ia memutuskan menyisihkannya saja. Lampu minyak itu masih bisa dinyalakan malam ini, meski apinya redup dan baunya menyengat. Rumah Bu Rini sangat sederhana. Dinding anyaman, lantai semen kasar, dan atap seng yang kadang bocor jika hujan deras turun. Perabotan hanya ada satu lemari kayu lapuk, meja kecil, dan kasur tipis di sudut ruangan. Tapi semua tertata bersih. Di dinding, ada satu foto hitam putih mendiang suaminya yang meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan. Sejak saat itu, Bu Rini membesarkan anaknya sendirian, hingga anak itu kini merantau dan jarang bisa pulang. Dan Bu Rini tetap mengajar. Tak pernah berhenti, tak pernah mengeluh di hadapan orang. Padahal, ia tahu betul, tubuhnya sering lelah. Kadang punggungnya nyeri, kadang perutnya kosong hingga siang. Tapi ia selalu bilang pada dirinya sendiri, "Aku tak punya banyak, tapi aku punya ilmu. Dan itu harus aku berikan. Itu amal jariahku." Malam itu, selepas membaca Yasin, ia duduk menatap lampu minyak yang hampir padam. Ya Allah, 5.000 ini, mungkin cuma cukup untuk satu malam cahaya. Tapi kalau engkau mau, aku yakin, cahaya MU jauh lebih terang dari ini. Jangan matikan semangatku ya, Allah, aku ingin terus mengajar. Meski tubuh ini lelah. Tangisnya pecah, pelan. Bukan karena putus asa, tapi karena rindu akan pelukan kehidupan yang lebih tenang. Tapi seperti biasa, ia hapus air matanya sendiri, lalu bangkit dan merapikan tempat tidur. Sebelum mematikan lampu minyak, ia menggantung seragamnya yang telah disetrika dengan setrika arang tadi siang. Besok, ia akan kembali ke sekolah. Dengan senyum, dengan harapan baru. Dan ia tak tahu, bahwa doa malam ini, pelan-pelan sudah naik ke langit. Dan Allah, sudah menyiapkan jawaban yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan.
Di sudut lapangan sekolah yang rindang, di bawah pohon jambu yang biasa jadi tempat bermain saat istirahat, Fikri duduk bersama dua temannya, Andi dan Rara. Mereka tampak serius, meski sesekali menoleh ke arah kelas memastikan Bu Rini tidak melihat mereka. "Jadi, kita patungan ya?" bisik Fikri pelan sambil membuka kaleng biskuit bekas yang sudah ia cuci bersih dan tempel label kecil bertuliskan, "Untuk Bu Rini." Andi mengangguk cepat. "Aku bisa simpen 200 perak tiap hari. Tapi jangan bilang-bilang ya, aku bilang ke ibu uangnya buat beli pensil." "Aku juga," sahut Rara, "tapi aku cuma bisa 150, ya? Soalnya uang jajan cuma 1000. Fikri tersenyum puas. "Gak apa-apa. Sedikit-sedikit juga nanti banyak. Pokoknya tanggal 17 nanti, Bu Rini harus dapat kejutan." Sejak mendengar jawaban ibunya soal gaji Bu Rini, hati Fikri tak pernah benar-benar tenang. Ia mulai memperhatikan gurunya itu lebih dalam, cara Bu Rini tetap tersenyum meski bajunya kadang lusuh, cara beliau menyeka keringat di dahi sambil mengajar, dan bagaimana beliau tidak pernah marah meski kelas riuh luar biasa. Setiap hari, Fikri menyisihkan 500 rupiah dari uang jajannya. Terkadang ia rela tidak jajan es atau gorengan, asal bisa menyelipkan uang ke dalam kaleng. Ia pun mulai mengajak lebih banyak teman. Ia berbicara dengan Nada, si ketua kelas, dengan Ihsan, si jago gambar, bahkan dengan Salma yang biasanya pendiam. Tidak semua langsung setuju. Ada yang takut ketahuan orang tua. Ada yang tidak paham kenapa harus memberikan uang kepada guru. Tapi Fikri menjelaskan dengan polos dan jujur. "Bu Rini itu seperti ibu kita di sekolah. Kalau kita bisa bikin beliau bahagia, itu juga sedekah, kan?" Kalimat itu membuat anak-anak lain terdiam. Dan satu persatu, mereka mulai ikut. Uang kecil dari anak-anak kecil masuk perlahan ke dalam kaleng. Suatu sore, Fikri bahkan menggambar sesuatu di selembar karton kecil. Ia gambar rumah kecil, ada taman, dan di depannya berdiri sosok Bu Rini dengan senyum lebar. Di bawahnya ia tulis, "Kalau kita gabungin kebaikan kecil, Allah bisa bikin hadiah besar." Kaleng biskuit itu disembunyikan di bawah meja kelas paling belakang, dibungkus plastik dan ditutup buku-buku bekas. Setiap pagi, 1-2 anak diam-diam menyelipkan koin atau lembaran ribuan. Tidak ada yang tahu bahwa gerakan kecil itu mulai menggerakkan hati seluruh kelas. Dan Fikri, anak yang dulu sering dipanggil nakal oleh guru lain, kini menjadi pemimpin sebuah misi rahasia. Membahagiakan guru yang tak pernah lelah mencintai mereka. Mereka hanya anak-anak kecil, dengan tabungan kecil. Tapi keikhlasan mereka sudah mulai mengetuk pintu langit. Malam itu, di kamar kecil yang hanya diterangi lampu belajar mungil, Fikri duduk serius di depan meja belajarnya. Di sampingnya, kakaknya yang duduk di bangku kelas 9 sesekali membetulkan ejaan pada secari kertas yang penuh coretan. "Yang ini jangan ditulis, sangat sedih. Lebih bagus tulis, kami prihatin." "Biar lebih sopan," kata kakaknya sambil tersenyum kecil. Fikri mengangguk. Tangannya kembali menulis dengan semangat meski tulisannya belum rapi. Ia menuliskan surat itu bukan untuk teman, bukan untuk lomba, tapi untuk seseorang yang ia dengar sangat berpengaruh. Ustadz Malik, alumni sekolah mereka yang kini dikenal sebagai pengusaha sukses dan tokoh masyarakat yang dermawan. Fikri pertama kali mendengar nama itu saat upacara bendera, ketika Pak Darto menyebutkan bahwa sekolah mereka akan mengundang beliau di ulang tahun sekolah ke-30 nanti. Sejak saat itu, Fikri menyimpan nama itu baik-baik di dalam hatinya. Dan sekarang, dengan bantuan kakaknya, ia sedang menulis surat yang ia harap bisa menyentuh hati seorang dewasa. Surat dari hati seorang anak kecil, untuk seorang tokoh besar. Berikut isi surat yang akhirnya mereka rampungkan bersama. YTH, Ustadz Malik, alumni SDN 03 Sukajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri,
murid kelas 6 di sekolah yang dulu pernah Ustadz tempuh. Saya menulis surat ini karena saya dan teman-teman sangat menyayangi guru kami, namanya Bu Rini. Beliau sangat baik, sabar, dan selalu tersenyum, walau kami tahu hidup beliau sangat sederhana. Kadang, Bu Rini pulang sekolah jalan kaki, hujan-hujanan, karena tidak punya motor. Kami dengar gaji beliau juga kecil sekali. Tapi Bu Rini tetap mengajar dengan semangat, dan selalu bilang, ilmu itu cahaya, dan tugas ibu membagikannya. Kami anak-anak kecil, tapi kami ingin melakukan sesuatu. Kami menabung uang jajan sedikit-sedikit. Tapi kami tahu, tabungan kami tidak akan cukup banyak. Maka kami menulis surat ini. Ustadz, jika Ustadz baca ini dan bisa hadir di ulang tahun sekolah nanti, kami mohon, lihatlah Bu Rini seperti kami melihatnya. Sebagai pahlawan yang tidak pernah pakai jubah, tapi selalu hadir untuk kami. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz. Salam dari kami, murid-murid kecil yang ingin membalas cinta seorang guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikri dan teman-teman kelas 6 SDN 03 Sukajaya. Selesai menulis, Fikri mengecek alamat email sekolah yang tertempel di papan pengumuman, lalu meminta tolong kakaknya untuk memindahkan surat itu ke email dan mengirimnya ke alamat kantor Ustadz Malik yang mereka temukan di situs yayasannya. Udah dikirim, kata sang kakak sambil menekan tombol enter. Sekarang kita tinggal berdoa aja. Fikri tersenyum lega, lalu menatap langit-langit kamar. Semoga Allah dengar, ya. Dan Allah memang maha mendengar. Bahkan doa dari anak kecil yang hatinya tulus dan penuh cinta untuk seorang guru. Suatu pagi yang cerah, sekolah SDN 03 Sukajaya tampak seperti biasa. Anak-anak berlarian di halaman, suara riuh tawa bercampur canda mengisi udara. Namun, hari itu ada sosok asing yang diam-diam mengamati dari balik pagar sekolah. Ustadz Malik, mengenakan baju koko polos warna coklat dan peci hitam biasa, berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju sekolah. Ia sengaja tidak mengenakan pakaian mewah seperti biasanya. Tak ada mobil mewah yang mengantarnya. Cukup sepeda motor sederhana yang diparkir agak jauh dari gerbang utama. Ia ingin merasakan suasana sekolah seperti saat dirinya dulu masih jadi murid. Menyamar sebagai orang biasa, tanpa gelar, tanpa kemewahan, hanya seorang yang ingin melihat dan mendengar sendiri perjuangan guru-guru di tempat itu. Dari kejauhan, Ustadz Malik mengamati Bu Rini yang sedang mengajar di kelas. Meskipun terlihat sederhana, ada aura keteguhan dan kesabaran yang terpancar dari wajahnya. Ia melihat bagaimana Bu Rini tetap tersenyum meski beberapa muridnya terkadang berisik dan nakal, termasuk Fikri yang sesekali menoleh dan memberi semangat kepada teman-temannya. Setelah kelas usai, Ustadz Malik menyelinap ke kantin sekolah, memesan segelas teh hangat dan duduk di pojok, mengamati dengan seksama aktivitas yang terjadi di sekitar. Ia mendengar cerita dari beberapa guru lain tentang perjuangan Bu Rini, tentang bagaimana beliau rela berjalan kaki pulang pergi, tentang gajinya yang kecil, tentang dedikasi tanpa pamrih. Di sela-sela waktu istirahat, Ustadz Malik menyapa beberapa murid yang sedang bermain. Ia tersenyum ketika Fikri dan teman-temannya berbisik dan menunjuk ke arahnya, tanpa tahu bahwa pria yang mereka lihat adalah sosok yang mereka kirim suratnya. Hari itu, Ustadz Malik menyadari satu hal penting. Perjuangan seorang guru seperti Bu Rini adalah investasi tak ternilai. Ia pun bertekad, sesuatu harus dilakukan. Bukan hanya sebagai alumni, tapi sebagai sesama insan yang peduli dan ingin memberi kembali. Tanpa membuat kehebohan, ia berjanji dalam hati. Aku akan pastikan Bu Rini mendapatkan penghargaan yang layak, dan lebih dari itu, dukungan yang dia butuhkan. Ia menghela napas panjang, menatap langit yang cerah. Langkah kecil hari ini akan membuka pintu besar esok hari. Hari ulang tahun sekolah ke-30 tiba. Sejak pagi, suasana di SDN 03 Sukajaya sudah ramai dengan persiapan. Para guru dan murid sibuk menata panggung kecil di lapangan,
menggantungkan dekorasi sederhana, serta menyiapkan makanan untuk acara. Bu Rini seperti biasa datang lebih awal, mengenakan baju sederhana tapi rapi. Ia langsung bergabung membantu menata kursi, mengatur anak-anak yang akan tampil, dan memastikan semua berjalan lancar. Tak ada tanda-tanda istimewa dari pagi itu. Bagi Bu Rini, ini hanyalah hari biasa yang harus diisi dengan kerja keras dan senyum tulus. Fikri dan teman-teman sekelasnya berlarian ke sana kemari, sesekali mencuri pandang ke arah Bu Rini, berbisik satu sama lain dengan wajah penuh semangat dan harapan. Tapi Bu Rini sendiri tetap tak tahu apa yang sedang disiapkan mereka. Pak Darto, kepala sekolah, terlihat sibuk mengawasi persiapan dari jauh. Wajahnya yang biasanya kaku itu tampak sedikit rileks hari ini, tapi tidak ada yang tahu apa yang ia rencanakan. Acara dimulai dengan upacara singkat dan beberapa sambutan. Bu Rini tetap menjalankan tugasnya sebagai guru dengan penuh dedikasi, mengawasi murid-murid yang mengikuti perlombaan dan pentas seni kecil. Hingga tiba saatnya jeda makan siang, suasana masih biasa saja. Bu Rini duduk di sudut lapangan, menyuapi sedikit nasi dari kotak bekalnya yang sederhana, menikmati secangkir teh hangat. Ia mengusap peluh di dahinya dan tersenyum pada Fikri yang datang menghampiri dengan mata berbinar. "Bu, nanti tunggu ya. Ada yang mau kami berikan?" bisik Fikri penuh semangat. Bu Rini hanya mengangguk, tak mengerti apa maksud anak itu, tapi hatinya hangat merasakan perhatian kecil dari muridnya. Hari yang terlihat biasa itu ternyata menyimpan kejutan besar yang akan segera datang. Suasana di lapangan sekolah yang tadinya ramai dengan tawa dan canda tiba-tiba berubah menjadi hening saat Pak Darto melangkah ke depan panggung dengan wajah serius namun penuh penghormatan. Mikrofon dipegangnya dengan erat, suaranya terdengar jelas menjangkau setiap sudut lapangan. "Bapak dan Ibu guru, serta anak-anak sekalian," katanya pelan tapi tegas, "hari ini, di ulang tahun sekolah ke-30 ini, kami ingin memberikan penghargaan khusus kepada seorang guru yang selama ini telah berjuang tanpa pamrih, sabar menghadapi semua tantangan, dan mencurahkan seluruh hati demi pendidikan anak-anak kita." Semua mata mulai mencari siapa yang akan dipanggil. Bisikan-bisikan kecil terdengar di antara para murid dan guru. Lalu, dengan suara yang penuh arti, Pak Darto menyebut satu nama. "Bu Rini, silakan ke depan." Detik-detik itu terasa begitu lama bagi Bu Rini yang sedang duduk di barisan guru. Tangannya yang semula memegang tisu tiba-tiba mengepal erat, napasnya terengah sebentar. Murid-murid pun terdiam, tidak percaya. Bahkan Fikri menatap dengan mata yang berbinar-binar penuh harap. Bu Rini bangkit perlahan, langkahnya gemetar tapi wajahnya berusaha menampilkan senyum sederhana. Ia berjalan menuju panggung, setiap langkah membawa haru yang sulit diungkapkan dengan kata. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang menyangka guru yang sederhana ini akan menjadi pusat perhatian di hari itu. Ketika Bu Rini berdiri di depan mikrofon, suara tepuk tangan pelan mulai bergemuruh, perlahan menjadi tepuk tangan meriah yang menggema di seluruh lapangan. Dalam hati, Bu Rini hanya bisa berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas nikmat MU, sekecil apapun." Momen itu bukan hanya tentang penghargaan, tapi tentang pengakuan atas keikhlasan dan perjuangannya selama ini. Ketika tepuk tangan mulai mereda, Fikri melangkah maju dengan langkah mantap, membawa sebuah kaleng kecil yang sudah agak penyok dan penuh dengan uang recehan. Anak-anak satu persatu maju mengikuti Fikri. Mereka membawa amplop-amplop kecil berisi uang tabungan, surat-surat berisi kata-kata penuh harapan, bahkan beberapa membawa hadiah sederhana seperti sepatu baru dan tas sekolah. Suasana di lapangan berubah menjadi tumpah ruah haru. Para guru, orang tua, dan tamu undangan menyaksikan betapa besar cinta dan rasa terima kasih anak-anak terhadap Bu Rini. Bu Rini berdiri di tengah panggung, matanya berkaca-kaca menahan air mata. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, merasa terharu sekaligus bersyukur. Pak Darto mengangguk pelan, menatap Bu Rini dengan penuh penghargaan.
Di antara kerumunan, Ustadz Malik yang hadir diam-diam, tersenyum hangat. Ia merasakan getaran keikhlasan yang tulus dari anak-anak ini, dan tekadnya semakin kuat untuk membantu. Hari itu, bukan hanya Rp5.000 yang berarti, tapi sebuah harapan besar yang lahir dari hati kecil anak-anak dan guru sederhana. Setelah anak-anak selesai menyerahkan kaleng dan amplop-amplop kecil, suasana masih dipenuhi haru dan kehangatan. Tiba-tiba, suara lembut dan penuh wibawa terdengar dari arah panggung. Ustadz Malik melangkah maju dengan tenang, mengambil mikrofon yang disodorkan oleh Pak Darto. Semua mata tertuju padanya, rasa penasaran memenuhi udara. Dengan suara yang penuh makna, ia mulai membaca surat yang dikirim Fikri padanya beberapa waktu lalu. Assalamualaikum, Ustadz Malik. Aku Fikri, murid kelas 6 SD. Guru kami, Bu Rini, selalu sabar mengajar kami walau beliau hidup sangat sederhana. Kadang aku lihat beliau pulang berjalan kaki dan kadang aku lihat wajahnya yang letih. Aku dan teman-teman ingin membantu beliau supaya beliau bisa hidup lebih baik. Mohon bantuannya, Ustadz. Suasana hening, beberapa guru dan murid menahan air mata. Ustadz Malik mengangkat wajahnya, menatap ke arah Bu Rini dengan penuh rasa hormat. Kisah Bu Rini mengingatkan kita semua tentang arti sesungguhnya pengorbanan dan keikhlasan. Karena itu, atas nama yayasan dan alumni sekolah, kami ingin memberikan Bu Rini gaji tetap mulai bulan depan, serta sebuah rumah sederhana yang telah kami siapkan agar beliau bisa hidup dengan layak dan tenang. Senyum bahagia dan air mata haru mengalir di wajah Bu Rini. Ia menunduk, tak mampu berkata apa-apa, hanya bisa mengucap syukur dalam hati. Para murid bertepuk tangan riuh, mereka bahagia melihat gurunya mendapat penghargaan yang pantas. Pak Darto tersenyum puas, dan Fikri berdiri tegak penuh bangga. Hari itu, Rp5.000 yang sederhana menjadi simbol awal sebuah perubahan besar dalam hidup Bu Rini. Di tengah riuh tepuk tangan, Bu Rini berdiri terpaku. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Hatinya dipenuhi rasa campur aduk, bahagia, terharu, tapi juga malu dan ragu. Terima kasih, Ustadz, terima kasih semuanya. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Saya tidak layak, saya hanya mengajar dengan apa yang saya bisa. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang semakin deras. Namun, Ustadz Malik melangkah maju, menepuk pundak Bu Rini dengan lembut. Ibu, keikhlasan dan perjuangan ibu sudah lebih dari cukup untuk layak mendapatkan ini. Jangan pernah merasa tidak pantas. Pak Darto dan para guru lain mengangguk setuju. Murid-murid pun menatap penuh haru. Setelah beberapa saat, Bu Rini menghela napas panjang, kemudian mengangkat wajahnya dengan senyum yang tulus. Baiklah, saya terima dengan penuh syukur. Semoga Allah membalas kebaikan semua. Suasana hening sejenak, kemudian tepuk tangan kembali menggema, kali ini lebih hangat dan penuh cinta. Tangis Bu Rini bukan hanya karena hadiah materi, tapi karena ia merasa dihargai dan diakui selama ini. Hari itu menjadi titik awal baru, bukan hanya untuk Bu Rini, tapi juga untuk semua yang percaya pada keikhlasan dan keajaiban dari sebuah doa. Beberapa minggu setelah acara ulang tahun sekolah, Bu Rini pindah ke rumah sederhana yang telah disiapkan oleh yayasan dan Ustadz Malik. Rumah itu kecil, tapi bersih dan nyaman, dengan taman kecil di depan yang mulai ia rawat dengan penuh kasih. Meski kini hidupnya lebih ringan dari sebelumnya, Bu Rini tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap bangun pagi, berjalan kaki ke sekolah, mengajar dengan sepenuh hati, dan sabar menghadapi murid-muridnya. Tetap sederhana dan rendah hati, Bu Rini tidak pernah menunjukkan perubahan besar dalam dirinya. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana bisa terus memberikan ilmu dan kasih sayang kepada anak-anak didiknya. Para murid, termasuk Fikri, makin mencintai Bu Rini. Mereka bangga memiliki guru yang tetap dekat dengan mereka, meski sudah mendapat banyak kebaikan.
Di rumah barunya, Bu Rini sering duduk termenung sambil mengingat perjuangannya. Ia tahu perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari harapan baru yang akan terus ia jaga. Dengan hati penuh syukur, Bu Rini berdoa agar bisa terus mengabdi dan menjadi berkah bagi banyak orang. Di dinding rumah barunya yang sederhana, tergantung sebuah bingkai kecil yang mencuri perhatian siapapun yang memasukinya. Di dalamnya tersimpan uang Rp5.000, Rp5.000 terakhir yang pernah ia pegang sebelum hidupnya berubah. Di bawah uang itu, tertulis kalimat sederhana namun penuh makna. 5.000 untuk sebuah harapan, dan Allah membalas dengan lebih dari sekadar mimpi. Setiap kali Bu Rini memandang bingkai itu, hatinya dipenuhi rasa syukur dan kekuatan. Rp5.000 itu bukan sekadar uang receh, tapi simbol keikhlasan, perjuangan, dan doa yang tak pernah putus. Ia tahu, dari hal-hal kecil itulah Allah menurunkan berkah yang luar biasa. Dengan air mata haru dan senyum tulus, Bu Rini berjanji akan terus mengajar dengan hati, membimbing anak-anak menuju masa depan yang cerah, dan menjaga harapan itu tetap hidup dalam setiap langkahnya. Karena bagi Bu Rini, keberkahan bukan soal banyak atau sedikit, tapi tentang bagaimana kita menerima dan memberi dengan penuh cinta dan keikhlasan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Ingatlah, keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani hidup akan membawa berkah yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena dari hal kecil itulah keajaiban bisa lahir. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya yang penuh makna dan motivasi. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.